Ya, lupa kabar pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruang rapat Komisi 4 di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan kita mengetahui sektor pertanian saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Mulai dari alih fungsi lahan dan juga di sini perubahan iklim yang sangat ekstrim memengaruhi produktivitas dari pertanian yang ada di Indonesia. Nah, di tengah berbagai persoalan tersebut pemirsa, kita ketahui bahwa dukungan anggaran yang tepat sasaran ini juga diperlukan. Bagaimana efektivitasnya dalam menjalankan proses ketahanan pangan ini sendiri. Nah, karena itu di Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga RKAKL tahun 2027 yang dimana guna memastikan program dan juga anggaran pertanian yang mampu menjawab tantangan yang dihadapi sektor pertanian saat ini. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 4, yaitu Bapak Firman Subagio dari fraksi Golkar. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Baik. Bapak, ini kita mengetahui saat ini sedang berlangsung ya, ini pembahasan mengenai beberapa hal mengenai ketahanan pangan yang ada di Indonesia bersama dengan Kementerian Pertanian. Ini menurut Bapak apa saja persoalan pertanian yang harus menjadi prioritas dalam penyusunan RKAKL Kementerian Pertanian di tahun 2027 mendatang? Pertama tentunya kami memberikan apresiasi dulu kepada pemerintah ya yang telah tercapai swasembada pangan yang dicanangkan Bapak Presiden, yang ketika itu diharapkan 2027 kita bisa swasembada pangan, tapi alhamdulillah 2025 dan sampai sekarang sudah mencapai swasembada pangan, yang ini merupakan sebuah fenomena di mana kita mampu meningkatkan stok sampai 5,3 juta ton. Nah, oleh karena itu dalam keberhasilan ini kami juga harus waspada karena ini mesti akan dihadapkan kepada dampak geopolitik, geoekonomi akibat perang. Ini juga mempengaruhi terhadap kesediaan pangan dunia. Dia akan mengalami lonjakan-lonjakan harga karena ada beberapa ada beberapa bahan-bahan untuk pendukung seperti katakanlah alat-alat pertanian yang komponennya itu masih menggunakan komponen impor, kemudian juga pupuk, juga bahan bakunya yang masih menggunakan atau ketergantungan dengan bahan baku impor, ini juga menjadi salah satu kendala. Oleh karena itu, di dalam RKAKL ini tantangan yang berat adalah pertama, mempertahankan ini jauh lebih berat daripada kita berjuang untuk mencapai swasembadanya. Apalagi tadi telah disampaikan oleh Saudara Menteri Amran Sulaiman bahwa untuk pagu anggaran ini mengalami penurunan yang cukup lumayan atau cukup signifikan. Yang lalu itu mencapai 30 triliun lebih dan sekarang ini hanya 23,23 triliun. Artinya di pos-pos anggaran di kementerian ini, di Direktur Jenderal ini banyak mengalami penurunan, di mana dampak daripada penurunan alokasi atau pagu anggaran ini akan berdampak kepada yang terkait dengan masalah produksi dan swasembada pangan. Nah, ini yang menjadi perhatian poin yang penting betul untuk diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengkritisi bahwa di dalam pos-pos anggaran ini hendaknya juga bisa dialokasikan yang jauh lebih bermanfaat untuk kepentingan pertahanan swasembada pangan ini. Saya tadi sampaikan juga bahwa keberhasilan ini terus terang juga merupakan salah satu hal yang penting adalah keberanian pemerintah ini hadir untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada petani. Seperti keberhasilan daripada swasembada beras ini, karena Bapak Presiden berani menetapkan harga beli pemerintah itu per kilo 6.500, sehingga petani itu diuntungkan. Ketika itu sebelum harga 6.500, itu petani menjual kepada pedagang-pedagang, sehingga beras itu dikendalikan oleh mekanisme pasar. Nah, itu yang sering terjadi gejolak harga. Kemudian sekarang ini begitu pemerintah menetapkan harga 6.500, itu pemerintah sekarang sudah bisa mampu untuk menampung beras dari produk petani sampai 5,3 juta ton. Oleh karena untuk sektor lainnya, harapan kami pemerintah juga bisa menentukan pedoman atau patungan harga. Sehingga tidak hanya dari beras saja, tapi hortikultura itu juga bagian daripada pangan yang juga harus mendapat perlindungan sama. Seperti bawang merah, kemudian juga cabai. Coba bayangkan sekarang ini menjelang hari-hari tertentu, hari nasional tertentu, itu cabai sampai hampir 170.000.
Ini menimbulkan gejolak dan berita langsung mendunia. Oleh karena itu ini juga harus mendapatkan proteksi. Kemudian perhatian khusus kepada sektor-sektor produktif seperti tembakau. Itu kan jelas bahwa tembakau itu memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara per tahun atau per year itu 216 triliun. Itu dari cukai. Nah, ini harus mendapat perlindungan di mana kehadiran negara untuk melindungi petani tembakau. Ini juga menjadi perhatian kita. Kemudian juga tadi pengembangan seperti sagu dan sebagainya itu juga bagian daripada apa yang kita harapkan bahwa ke depan itu kata kunci adalah kebijakan dari pemerintah berpihak kepada petani ini betul-betul penetapan harga. Karena pada dasarnya petani itu adalah mau melakukan apapun selama itu atau menanam apapun selama itu ada kepastian atau terjaminan harga dan ada payung hukum yang kuat. Itu yang menjadi perhatian. Baik, Ya. terima kasih Pak Firman atas informasinya dan pemirsa tadi kita mengetahui bahwa sebenarnya dari setiap rancangan kegiatan yang sedang dilakukan di Komisi 4 ini bertujuan memang kembali kepada kebutuhan masyarakat ke depan terkait dengan ketahanan pangan di Indonesia. Dan saya Angga Noktarini kembali ke studio.